Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Analisis Korelasi dan Regresi Linear Berganda. Baik, perkenalkan saya Zaskia Asarevalina dengan NIM 256602131. Karena akhiran NIM saya angka 1 dan angka 1 termasuk angka ganjil, maka saya mengerjakan soal tipe A atau ganjil. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan identifikasi variabel penelitian yang digunakan dalam analisis korelasi dan regresi linear berganda. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu Y, X1, dan X2. Variabel Y adalah omset penjualan dengan satuan juta rupiah dan berperan sebagai variabel dependen. Variabel Y disebut sebagai variabel dependen karena menjadi hasil atau output yang dianalisis. Selanjutnya, X1 adalah biaya ikan digital dengan satuan juta rupiah dan berperan sebagai variabel independen. Variabel X1 merupakan salah satu faktor yang diduga memengaruhi omset penjualan. Kemudian, X2 adalah jumlah konten promosi media sosial dengan satuan posting per bulan dan juga berperan sebagai variabel independen. Variabel X2 merupakan faktor kedua yang diduga memengaruhi omset penjualan. Karena dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen, yaitu X1 dan X2, maka metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Baik, pada slide kedua ditampilkan data penelitian dan tabel bantu perhitungan. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 data. Pada tabel bantu perhitungan terdapat variabel X1, X2, dan Y, serta hasil perhitungan berupa X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y2 pangkat 2, X1 kali Y, X2 kali Y, dan X1 kali X2. Sebagai contoh, kita dapat melihat data ke-1 pada data pertama. Nilai X1 adalah 1, nilai X2 adalah 1, dan nilai Y adalah 18. Sebagai contoh, kita dapat melihat data ke-1 pada data pertama. Nilai X1 adalah 1, nilai X2 adalah 1, dan nilai Y adalah 18. Kemudian dari nilai tersebut dilakukan perhitungan. Nilai X1 pangkat 2 diperoleh dari 1 kali 1 sehingga hasilnya adalah 1. Nilai X2 pangkat 2 diperoleh dari 1 kali 1 sama dengan 1. Selanjutnya nilai Y pangkat 2 diperoleh dari 18 kali 18 sehingga hasilnya adalah 324. Untuk X1 kali Y diperoleh dari 1 kali 18 sama dengan 18. Kemudian X2 kali Y diperoleh dari 1 kali 18, hasilnya 18. Dan X1 kali X2 diperoleh dari 1 kali 1 sama dengan 1. Begitu juga dari data kedua sampai data ke-12. Selanjutnya, berdasarkan seluruh 12 data yang telah dihitung, diperoleh hasil penjumlahan atau sigmanya yang akan digunakan dalam perhitungan berikutnya. Jumlah sigma X1 adalah 61. Jumlah sigma X2 adalah 54. Jumlah sigma Y adalah 357. Jumlah sigma X1 pangkat 2 adalah 429.
Jumlah sigma X2 pangkat 2 adalah 338. Jumlah sigma Y2 adalah 11.511. Jumlah sigma X1 kali Y adalah 2083. Jumlah sigma X2 kali Y adalah 1844 dan jumlah sigma X1 kali X2 adalah 338. Jadi, seluruh hasil penjumlahan tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan perhitungan korelasi antara X1 dengan Y, korelasi antara X2 dengan Y, dan korelasi antara X1 dengan X2. Selanjutnya, pada slide ketiga ditampilkan ringkasan jumlah data yang digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan terdiri dari 12 observasi per bulan. Pada tabel ini terdapat beberapa hasil penjumlahan yang sebelumnya sudah diperoleh dari tabel bantu perhitungan dengan jumlah data atau N-nya adalah 12. Kemudian sigma X1-nya yaitu 61, sigma X2-nya yaitu 54, dan sigma Y yaitu 357. Selanjutnya, sigma X1 kuadrat yaitu 429, sigma X2 kuadrat 338, dan sigma Y kuadrat 11.511. Kemudian sigma X1 kali Y yaitu 2083, sigma X2 kali Y 1844, dan sigma X1 kali X2 adalah 338. Jumlah tersebut digunakan untuk menghitung korelasi antar variabel, yaitu korelasi antara X1 dengan Y, korelasi antara X2 dengan Y, dan korelasi antara X1 dengan X2. Selanjutnya, pada slide keempat, kita akan menghitung korelasi antara X1 dengan Y. X1 merupakan biaya iklan digital, sedangkan Y merupakan omset penjualan. Untuk menghitung korelasi antara X1 dengan Y, digunakan rumus korelasi Pearson. Pada rumus tersebut, kita menggunakan jumlah data atau variabel N dengan nilai sebesar 12. Kemudian, untuk nilai sigma X1 kali Y sebesar 2083, sigma X1 61, sigma Y 357, sigma X1 kuadrat 429, dan sigma Y kuadrat sebesar 11.511. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut disubstitusikan ke dalam rumus korelasi Pearson pada bagian pembilang, yaitu 12 dikali 2083, kemudian dikurangi dengan 61 dikali 357. Sedangkan pada bagian penyebut terdapat akar dari hasil perkalian 12 dikali 49 dikurangi 61 kuadrat dengan 12 dikali 11.511 dikurangi 537 kuadrat. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil koefisien korelasi R X1 kali Y sebesar 0,825. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa biaya iklan digital atau variabel X1 dan omset penjualan atau variabel Y memiliki hubungan positif yang sangat kuat. Artinya, ketika biaya iklan digital mengalami peningkatan, maka omset penjualan juga cenderung mengalami peningkatan.
Jadi, terdapat hubungan yang searah antara biaya iklan digital dengan omset penjualan. Selanjutnya, pada slide kelima, kita akan menghitung korelasi antara X2 dengan Y. X2 merupakan jumlah konten promosi media sosial, sedangkan Y merupakan omset penjualan. Untuk menghitung korelasi antara X2 dengan Y, digunakan rumus korelasi Pearson. Berdasarkan tabel bantu perhitungan sebelumnya, nilai yang digunakan untuk N sebesar 12. Kemudian sigma X2 kali Y sebesar 1844, sigma X2 sebesar 54, sigma Y 357, sigma X2 kuadrat 338, dan sigma Y kuadrat sebesar 11.511. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut disubstitusikan ke dalam rumus korelasi Pearson. Pada bagian pembilang, yaitu 12 dikali 1844, kemudian dikurangi dengan 54 dikali 357. Sedangkan pada bagian penyebut, terdapat akar dari hasil perkalian 12 dikali 338 dikurangi 54 kuadrat dengan 12 dikali 11.511 dikurangi 357 kuadrat. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil koefisien korelasi Rx2 kali Y sebesar 0,817. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa jumlah konten promosi media sosial atau X2 dan omset penjualan atau Y memiliki hubungan positif yang sangat kuat. Artinya, semakin banyak konten promosi yang digunakan dan dipublikasikan melalui media sosial, omset penjualan juga cenderung mengalami peningkatan. Jadi, terdapat hubungan yang searah antara jumlah konten promosi media sosial dengan omset penjualan. Selanjutnya, pada slide ke-6, kita akan menghitung korelasi antara X1 dengan X2. X1 merupakan biaya iklan digital, sedangkan X2 merupakan jumlah konten promosi media sosial. Untuk menghitung korelasi antara X1 dengan X2, digunakan rumus korelasi Pearson. Berdasarkan tabel bantu perhitungan sebelumnya, nilai yang digunakan adalah N sebesar 12, kemudian sigma X1 kali X2 yaitu 338, sigma X1 61, sigma X2 54, sigma X1 kuadrat 429, dan X2 kuadrat 338. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut disubstitusikan ke dalam rumus korelasi Pearson. Pada bagian pembilang, yaitu 12 dikali 338, kemudian dikurangi dengan 61 dikali 54. Sedangkan pada bagian penyebut, terdapat akar dari hasil perkalian 12 dikali 49 dikurangi 61 kuadrat dengan 12 dikali 338 dikurangi 54 kuadrat. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil koefisien korelasi Rx1 kali X2 sebesar 0,597. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa biaya iklan digital atau variabel X1 dan jumlah konten promosi media sosial atau variabel X2 memiliki hubungan positif sedang. Artinya,
Terdapat hubungan yang searah antara biaya iklan digital dengan jumlah konten promosi media sosial. Namun, hubungan antara kedua variabel tersebut berada pada tingkat sedang. Selanjutnya, pada slide ke-7 ditampilkan ringkasan hasil korelasi antar variabel yang telah dihitung sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan, korelasi antara X1 dan Y, yaitu antara biaya iklan digital dengan omset penjualan, diperoleh nilai R sebesar 0,825. Nilai tersebut menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Kemudian, korelasi antara X2 dengan Y, yaitu antara jumlah konten promosi media sosial dengan omset penjualan, diperoleh nilai R sebesar 0,17. Nilai tersebut juga menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Selanjutnya, korelasi antara X1 dengan X2, yaitu antara biaya iklan digital dengan jumlah konten promosi media sosial, diperoleh nilai R sebesar 0,97. Nilai tersebut menunjukkan hubungan positif sedang. Dari ketiga hasil korelasi tersebut dapat dilihat bahwa biaya iklan digital atau X1 memiliki korelasi yang sedikit lebih tinggi dengan omset penjualan dibandingkan dengan konten promosi media sosial atau X2. Namun, kedua variabel independen tersebut, yaitu X1 dan X2, sama-sama menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat dengan omset penjualan atau variabel Y. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya biaya iklan digital dan jumlah konten promosi media sosial, maka omset penjualan juga cenderung meningkat. Selanjutnya, pada slide ke-8 saya akan membahas korelasi dan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, diketahui nilai korelasi antara X1 dengan Y atau Rx kali Y sebesar 0,825. Kemudian korelasi antara X2 dengan Y atau Rx2 kali Y sebesar 0,817 dan korelasi X1 dengan X2 atau Rx1 X2 sebesar 0,597. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut digunakan untuk menghitung koefisien korelasi berganda menghitung koefisien korelasi dengan rumus yang terdapat pada slide. Setelah nilai-nilai korelasi tersebut dimasukkan ke dalam rumus dan dilakukan perhitungan, diperoleh hasil R sebesar 0,918. Nilai tersebut menunjukkan bahwa X1 dan X2 secara bersama-sama memiliki hubungan positif yang sangat kuat dengan Y. Artinya, biaya iklan digital dan jumlah konten promosi media sosial secara bersama-sama memiliki hubungan yang sangat kuat dengan omset penjualan. Selanjutnya, pada slide ini juga terdapat persamaan regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan
15,50 ditambah 1,44 ditambah 1,54. Perubahan reaksi ini nantinya digunakan untuk menjelaskan bagaimana perubahan pada biaya iklan digital dan jumlah konten promosi media sosial dapat mempengaruhi atau memperkirakan omset penjualan. Selanjutnya, pada slide ke-9, saya akan membahas interpretasi hasil regresi dan kesimpulan. Pertama, terdapat konstanta sebesar 15,50. Artinya ketika biaya iklan digital atau variabel X1 dan jumlah konten promosi media sosial atau variabel X2 bernilai 0, maka omset penjualan atau variabel Y diperkirakan sebesar 15,50 juta rupiah. Selanjutnya, terdapat koefisien variabel X1 sebesar 1,44. Artinya setiap kenaikan 1 juta rupiah pada biaya iklan digital dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka omset penjualan diperkirakan akan meningkat sebesar 1,44 juta rupiah. Kemudian terdapat koefisien variabel X2 sebesar 1,54. Artinya setiap tambahan satu konten promosi per bulan dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka omset penjualan diperkirakan akan meningkat sebesar 1,54 juta rupiah. Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa biaya iklan digital dan jumlah konten promosi media sosial memiliki hubungan positif yang sangat kuat dengan omset penjualan. Selain itu, dalam model regresi ini, variabel X2 atau jumlah konten promosi media sosial memiliki koefisien yang lebih besar dibandingkan variabel X1 atau biaya iklan digital, yaitu sebesar 1,54. Sedangkan koefisien X1 adalah sebesar 1,44. Demikian hasil analisis korelasi dan regresi linear berganda yang telah saya lakukan. Mohon maaf atas kesalahan katanya dan lain halnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.